المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بكم آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما علم بغيا بينهم والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ألم ترى أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian, mari kita siapkan daripada seluruh anggota tubuh ini, jadikan duduk malam ini duduk yang terbaik dalam hidup ini. Karena kata mari kita dengarkan doa hasanah yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Muhammad Bagir. Oleh karena itu silahkan untuk memposisikan dengan duduk yang terbaik. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. طلع علينا من سنية الوداع وجهر شقينا من سنية الوداع وجب الشكر Masih kurang kenceng, Pak. Ini lanjut apa lanjut nih? Ibu-ibu lanjut. Ibu-ibu yang cantik-cantik, insya Allah yang jawab salam saya, insya Allah dari tempat ini, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang enggak jawab salam saya, enggak apa-apa. Malam ini kebetulan lagi baik. Tetap saya doakan insya Allah yang enggak jawab salam saya doakan Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi salatu wassalam miftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawaim wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima al ayah ayyuhal hadirin wal hadirat rahimahumullah. Para alim ulama Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah angkat segala
derajatnya dan Allah hapuskan segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, para abna Rasulullah yang dengan sebabnya mereka alamin. Begitu juga dengan Nafillah, sahabat saya, yaitu Kang Jejen, atau lebih dikenal dengan nama Wan Loreng. Itu Bu, yang bawa tadi, yang bawa apa? Sang pembawa. Saya ingin sampaikan sedikit. Mudah-mudahan ini jadi khobar yang baik. Ketahuilah kita semua yang kumpul di tempat ini, wabil khusus keluarga besar Allahyarham Kiai Ubed dan Allahyarham Sohibul Hol Kiai Dasuki Dahlan. Nanti kalau didengar fitnah, dalilnya mana Habib? Adakah dalilnya Habib? Baik, ada satu kalam daripada ulama. Beliau mengatakan al-anwaru madayar qulubihim wal asror. Jadi ada rembesan yang antum-antum semua yang zaman ini sudah dinubuahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun jelas berfirman, "Inna azwajakum auladukum fitnah." Bahkan enggak tunggu orang lain yang sudah tahu ini, yang sudah saya buka rahasianya, keturunan orang-orang soleh semacam ini. Bahkan nanti di yaumil masyhar yang lain umatnya Nabi Muhammad banyak membawa amal ibadahnya. Allah Ta'ala Sohibur Ratibul Haddad untuk orang-orang seperti kita ini, orang-orang pilihan Allah ini, keturunan orang-orang soleh ini. Kalau kamu sudah melihat yang banyak, yang sudah dikaryakan oleh orang tuamu, guru-gurumu, dan kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Itulah fungsi daripada hall. Bukan hanya sekedar na'udzubillah membanggakan karya-karya datuknya, membanggakan karya-karya orang tuanya, membanggakan karya-karya gurunya. Enggak. Tapi anak kiai enggak jadi apa-apa. Nah, makanya insya Allah yang hadir tidak akan kembali dari tempat ini kecuali Allah ubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Amin. Insya Allah tidak kembali, tidak Allah bubarkan dari tempat ini kecuali Allah perempuan. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat ibu-ibu datang jauh-jauh kumpul kemari, subhanallah. Ada yang pakai jilbab pink, jilbab oranye, hitam, ada yang baru ngambil kemarin, ada yang baru. Alam yakullahu. Alhamdulillah, ibu-ibu juga sama Pak. Ahlul Quran semuanya. Terlihat nih dari wajah-wajahnya. Ayo Bu, yang kompak, yang di belakang sama yang di samping. Kita buktikan malam ini sama bapak-bapak kalau ibu-ibu semuanya ahlul. Bener, dititipkan anak ke pondok pesantren, kenali dulu terlebih dahulu gurunya. Betul apa betul? Saya khawatir kemarin saya diundang acara pengajian semacam ini di Lampung. Dia jual sawah, dia jual kendaraan, karena tidak dapatkan di Jakarta waktu dia sekolah di Jakarta. Sehingga dia mengatakan permintaan ini enggak sah. Ente katakan sama anak ente, kalau nikahnya enggak sah, ini anak-anak apa? Hati-hati, sekarang macam-macam nih aliran, subhanallah. Makanya penting, taruh anak di pesantren, taruh. Beliau yang bernama Sayyidana Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhum. Sultan Aulia sedang asik duduk ada di depan majelisnya, ada di teras majelisnya. Tiba-tiba datang salah satu santrinya. Santrinya datang dalam keadaan wajah. Setelah 3 hari yang lalu bapak saya meninggal dunia, 3 malam berturut-turut saya bermimpi berjumpa dengan bapak saya. Di dalam mimpi saya saksikan bapak saya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Sedang diazab oleh Allah. Kan ya Allah, wahai guruku, wahai Suan Syekh, kalau memang begitu keadaannya, tolong doakan bapak saya, tolong syafaatin bapak saya supaya bapak saya diangkat dari azab kuburnya.
rahimahullah ta'ala nanti yang menjadi asbab kita mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikatakan oleh Sultan Aulia, baik saya bisa usahakan itu, saya bisa. Tapi masa hidupnya bapak kamu pernah enggak tangan dengan saya? Dipikir-pikir sama anak santrinya, enggak pernah. Kalau gitu hadir di dalam majelis saya pernah enggak? Enggak pernah. Makan bareng dengan saya enggak pernah. Kepalanya sambil dia mengatakan kepada anak santrinya apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani kepada santrinya. Beliau katakan, alhamdulillah wahai anakku, wahai santriku, walaupun bapakmu semasa hidupnya tidak pernah punya hubungan denganku, tidak pernah berjabat tangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sorenya beliau pulang dari rumah gurunya. Subhanallah Pak, subhanallah. Dia tidur lagi, dia jumpa lagi dengan bapaknya di dalam tidurnya tersebut, di dalam mimpinya tersebut. Tapi alhamdulillah ke diri kita akan mengimbas kepada anak keturunan kita insyaallah. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, ana khairum mujazin. Fa in ahsana ahadukum falam yudihi fa ana ujazih. Ya, itu yang bisa Anda sampaikan karena waktu sudah larut malam. Ya, ini lanjut apa lanjut nih? Kok pada diem? Lapar apa lapar Pak? Lapar. Pulang. Makan ntar sini lagi. Ya Allah, ayo salam. Bagaimana Nabi menghadirkan Nabi Muhammad sementara beliau sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu? Dengan cara apa? Dengan cara kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Membacakan, mengenang, mengulang, mengiang kembali. Apa keluar? Kita punya orang tua, simbol kasih sayang yang ada di muka bumi sebagai wakil kepanjangan tangan daripada Allah. Bagaimana belum ada orang lain yang cinta kepada kita, orang tua kita terlebih dahulu. Bahkan 1 hari setelah kelahiran kita, orang tua kita sudah sayang dan cinta kepada kita. Tapi lihat Nabi Muhammad, kemuliaannya dimuliakan langsung oleh zat yang maha mulia. Keagungannya diagungkan langsung oleh zat yang maha agung. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsinya kita mengadakan perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang Nabi Muhammad. Gimana nih ngaji lama-lama nih? Jadi liar gini. Sah enggak pengakuannya? Loh kenapa enggak sah? Kan saya ngaku. Ngaku-ngaku boleh-boleh aja Pak. Hanya diaku enggak sama rakyat Indonesia sebab Maulid dia benci. Ya Allah, jangan buru-buru benci, pelajarin dulu, baca apa nih Maulid. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu di sini jawab yang kompak. Bu, laksanakannya enggak Bu? Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat enggak Pak? Allah sholat enggak? Allah enggak sholat. Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah sholat enggak Bu? Apa puasa enggak Bu? Allah enggak puasa. Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seluruh malaikat yang ada di langit maupun di bumi bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru kemudian turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Al-Habib Ali bin Muhammad beliau menaksirkan sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu ayo sama-sama dikatakan wa makanallaha mu'atsibahum wa anta fihim. Tidak terjadi satu musibah, tidak terjadi satu penyakit, tidak terjadi wabah, tidak terjadi bala seandainya melalui istighfar dan sholawat ini Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Ayo sama-sama dari hati, pakai hati. Insya Allah segala sesuatu yang dengan hati akan berkesan di hati. Ayo bareng-bareng. Anak hadrah bantu. Ayo. Kita istighfar terlebih dahulu, kemudian kita bersolawat. Ya Allah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah ya
Terima kasih ya Allah. Di tengah detik ini kau masih berikan kami nikmat umur, nikmat sehat walafiat. Kau kumpulkan kami di dalam perkumpulan yang baik, dalam acara yang baik, dengan orang-orang yang baik, di dalam perkumpulan hulu, baik yang banyak maupun yang sedikit, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tersembunyi maupun yang terkemuka, baik yang ketahuan maupun yang tidak disengaja. Maka dengan munajat kami ya Allah menghayati lagi. Bayangkan saat ini mungkin kita pulang dari sini tidak bertemu lagi dengan esok hari, melainkan ajal sudah menjemput kita. Allah Rabbal Baraya Astagfirullah. Ya Allah, dari kami ada yang pernah zalim ya Allah. Sallallahu minal hadoya. Ayo lebih semangat lagi, lebih menghayati lagi. Yakinlah saat ini Allah sedang memandang kita. Ya Allah, begitu juga dengan orang tua kami ya Allah. Yang tenang ya Allah. Untuk itu ya Allah, kasihi dan sayangi ibu kami ya Allah. Cintai mereka sebagaimana mencintai kami sedari kecil ya Allah. Seandainya ada dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Allah, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah, kakak adik kami ya Allah, paman bibi kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Dalam kesempatan yang baik ini ya Allah, di dalam munajat dan istighosah kami ya Allah, acara ini dengan keberkahan maulid ini, dengan keberkahan hall ini, angkat segala wabah musibah yang terjadi di negeri kami ya Allah, angkat segala sakit penyakit yang terjadi di negeri kami ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang kembali ilman habli rizqan wasi'an wa wafiqli amalan salihan. Yakinkan saat ini Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Pejamkan mata kita sejenak. Rasul ada di tengah-tengah kita, ada di hadapan kita. Sampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami yang berkumpul di tempat ini ya Rasulullah. Ayo lebih. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad Mustafa. Betapa menakutkan dan menegangkan saat itu ya Rasulullah. Saat itulah kami butuh kepada kami sebagai umatmu. Saat matahari dua jengkal kami, pimpin tangan kami agar kami bisa menyeberangi jembatan itu ya Rasulullah. Jembatan itu yang menjadi ending kami. Jembatan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang membahagiakan kita.
بلغ مقاصدنا واغفر. Enggak pesen, enggak janji, enggak bayar. Allah yang takdirkan kita berkumpul di tempat ini. Insya Allah yang yakin, yang ikhlas datang ke tempat ini, enggak tua, enggak muda, enggak kaya, enggak miskin, enggak laki, enggak perempuan, semuanya mendapatkan syafaat nanti. Di Indonesia sekian lama umat Islam sudah menyebar hampir di seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Tapi ternyata sampai detik ini masih banyak orang-orang yang mungkar dimusuhi, yang menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar dikriminalisasi, diteror dan lain sebagainya. Sesungguhnya zaman ini sudah dimunubuahkan oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhum. Mereka dibenci, mereka dimusuhi, mereka melihat orang-orang yang menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut jijik seperti jijiknya melihat bangkainya himar. Jijik seperti jijiknya meredai. Ini muhlikuna bikau. Aku akan membinasakan 40.000 orang-orang soleh, orang-orang alim dari golongan umatmu. Dan aku akan membinasakan 60.000 orang-orang yang murtad. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yakun yabdughuna lillah. Karena mereka orang-orang yang alim tersebut tidak pernah marah karena Allah. Kalau marah karena dirinya dihina ulama kita, apalagi yang menegakkan amar ma'ruf. Semoga nasihat yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya ana minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dijadikan alim ulama. Insya Allah tidak kembali dari tempat ini kecuali Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita. Dan insya Allah semuanya diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allahumma salatan kunaka bi absarihim lam sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabah Luqmanil Hakim wa waris Sulaiman ibn Daud al-Majid tawil umrina wa sahijana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul wa tamamin kulli sul wa ila hadrati rasul sayyidillah lahumul. Tidak akan terjalankan tanpa adanya orang-orang di belakangnya. Oleh karena itu mohon perwakilan dari Geraha Ciantra untuk mencapaikan sepatah dua patah kata karena beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.